Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan perubahan metode akuntansi dan koreksi kesalahan. Materi pertama akan disampaikan oleh Veronica Jordianti Dayat, NIM 2018-017123. Materi kedua akan disampaikan oleh Umu Ofi Sofianti, NIM 2018-017139. Materi ketiga akan disampaikan oleh Imai Safitri, NIM 2018-017145. Materi keempat akan disampaikan oleh Sunaryoto, NIM 2018-017157. Materi kelima akan disampaikan oleh Madedeva Yuliana, NIM 2018-017160. Perubahan metode akuntansi dan koreksi kesalahan. Salah satu karakteristik kualitatif yang disebutkan pada kerangka konseptual IASB adalah komparabilitas atau yang mencukup konsistensi yang memberikan kontribusi atas kemanfaatan laporan keuangan. Pengubahan akuntansi mengganggu konsistensi sehingga menurunkan komparabilitas. Oleh karena itu, perlu penyajian informasi yang terkait dengan pengubahan akuntansi. Menurut IASB, ada dua tipe pengubahan akuntansi, yaitu yang pertama, pengubahan kebijakan akuntansi, yaitu mengganti kebijakan akuntansi yang telah dilaksanakan dengan kebijakan akuntansi yang lain untuk periode berikutnya. Contohnya, mengubah metode depresiasi garis lurus menjadi metode jumlah angka tahun. Yang kedua, pengubahan estimasi akuntansi, yaitu mengubah taksiran lama dengan taksiran baru. Ini dapat terjadi karena diperolehnya informasi baru. Contohnya, umur penggunaan mesin yang semula ditaksir 10 tahun, setelah mesin digunakan selama 3 tahun diubah menjadi 8 tahun. Pengubahan akuntansi, baik kebijakan akuntansi maupun taksiran akuntansi, merupakan tindakan yang disadari oleh manajemen. Tindakan ini dapat terjadi karena adanya dorongan untuk menyajikan laporan keuangan yang benar dan wajar. Tetapi, seperti yang dipaparkan di atas, pengubahan akuntansi menurunkan komparabilitas sehingga dapat menyesatkan pemakaian laporan keuangan. Yang juga dapat menyesatkan pemakaian laporan keuangan adalah kesalahan akuntansi. Berbeda dengan pengubahan akuntansi. Kesalahan akuntansi bukan merupakan kesengajaan dan baru disadari di hari kemudian. Kesalahan akuntansi ini terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, atau terlewatkan atau tidak diketahui sejumlah fakta dalam menyusun laporan keuangan. Kesalahan akuntansi ini perlu dianalisis. 11.1 Perubahan kebijakan akuntansi. Pengubahan kebijakan akuntansi merupakan pengubahan dari satu kebijakan akuntansi yang berterima umum menjadi kebijakan akuntansi yang lain, yang juga berterima umum. Contohnya, dalam penetapan harga sediaan, pengubahan dari metode cost re rata ke metode FIFO. Jika terjadi pengubahan dari suatu prinsip akuntansi yang sebelumnya tidak berterima umum, atau jika prinsip tersebut diterapkan secara tidak benar, diubah ke prinsip akuntansi yang berterima umum. Pengubahan ini dianggap sebagai koreksi kesalahan. Misalnya, perpindahan dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual. Contoh lain, depresiasi yang semula memperhitungkan nilai residu dan pada tahun berikutnya tidak memperhitungkannya. Yang juga tidak termasuk dalam kategori pengubahan akuntansi adalah adopsi sebuah kebijakan baru dalam pengakuan terhadap peristiwa yang semula tidak material menjadi material, atau yang semula tidak terjadi. Contoh, adopsi sebuah metode sediaan untuk sediaan yang sebelumnya tidak ada. Demikian pula biaya pemasaran yang semula tidak material dan dibebankan sebagai biaya dan pada tahun berikutnya menjadi material dan dikapitalisasi. IASB mengizinkan perubahan untuk mengubah kebijakan akuntansi jika satu merupakan tuntutan IFRS. Misalnya, IFRS baru yang mengatur instrumen keuangan akan dipatuhi dengan mengubah kebijakan akuntansi yang tepat. Yang kedua, mengakibatkan statement keuangan memberikan informasi yang handal dan relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sebuah perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dalam menilai sediaannya melakukan pengubahan dari metode cost re rata ke metode FIFO yang memberikan informasi yang lebih handal dan relevan. 11.1.2 Motivasi untuk melakukan perubahan. Penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa motivasi yang mendorong untuk manajemen melakukan pengubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya politik.
Semakin besar perusahaan dan terlihat lebih bersifat politis, semakin besar pula para politisi serta pembuat peraturan mencurahkan perhatian ke perusahaan tersebut. Ada pendapat bahwa politisi dan pembuat peraturan dapat membuat saran dengan menetapkan aturan-aturan dalam perusahaan tersebut guna meraih manfaat bagi pemilih mereka. Yang kedua, struktur modal. Sejumlah studi mengindikasi bahwa struktur modal dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Contoh, perusahaan dengan rasio yang terhadap ekuitas yang tinggi akan sangat tergantung pada perjanjian utang, yaitu perusahaan mungkin memiliki perjanjian utang yang mengindikasi bahwa perusahaan tidak dapat membayar dividen jika besarnya laba ditahan berada di bawah tingkat tertentu. Akibatnya, perusahaan ini cenderung memilih metode akuntansi yang menaikkan laba bersih. Yang ketiga, pembayaran bonus. Jika pembayaran bonus kepada manajemen dikaitkan dengan laba, manajemen akan memilih metode akuntansi yang menguntungkan dirinya. Yang keempat, meratakan laba. Kenaikan laba yang substansial dapat mengundang perhatian para politisi, pembuat aturan, dan pesaing. Perataan laba memperkecil kenaikan laba. 11.1.3 Pendekatan dalam laporan pengubahan kebijakan akuntansi. Ada 3 pendekatan dalam pelaporan pengubahan kebijakan akuntansi, yaitu pertama, melaporkan perubahan pada tahun berjalan, yang kedua, melaporkan perubahan secara retrospektif, dan melaporkan perubahan secara prospektif. Melaporkan perubahan pada tahun berjalan. Dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan dampak pengubahan kumulatif pengubahan akuntansi dalam statement penghasilan periode berjalan. Dampak kumulatif ini merupakan perbedaan penghasilan tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru saja diadopsi dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Dalam pendekatan ini, dampak pengubahan akuntansi terhadap penghasilan tahun-tahun sebelumnya hanya muncul pada statement penghasilan tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah statement keuangan tahun sebelumnya. Melaporkan pengubahan secara retrospektif. Pendekatan retrospektif dilaksanakan dengan menyusun ulang atau mencetak ulang statement keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya dengan mengacu pada aplikasi kebijakan akuntansi yang baru, seolah-olah kebijakan baru selalu terjadi. Perusahaan menyelesaikan statement-statement tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan basis yang konsisten dengan kebijakan yang baru saja diadopsi. Perusahaan menunjukkan semua dampak kumulatif pengubahan akuntansi sebagai penyesuaian terhadap laba di tahun awal periode pada tahun yang paling awal disajikan. Melaporkan pengubahan secara prospektif. Dalam pendekatan ini, hasil-hasil telah dilaporkan tidak diusik. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo-saldo akun pada periode sebelumnya, sehingga saldo-saldo tersebut tidak mencerminkan pengubahan kebijakan akuntansi. Dengan kalimat lain, statement-statement keuangan pada tahun-tahun sebelumnya tidak diusik. Dasar pemikiran dalam pendekatan ini adalah bahwa sekali manajemen menyajikan statement keuangan yang didasarkan pada kebijakan akuntansi yang diterima umum, ini adalah atas manajemen tidak dapat mengubah periode-periode sebelumnya dengan mengadopsi sebuah kebijakan baru. IASB menuntut penggunaan pendekatan yang kedua, yaitu melaporkan pengubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Ini karena pendekatan tersebut memberikan informasi yang lebih bermanfaat daripada 2 pendekatan yang lain. Dasar pemikirannya adalah bahwa pengubahan statement-statement yang lalu mempunyai basis penyusunan yang sama, sehingga memberikan konsistensi yang lebih berat secara lintas periode. Pendekatan pelaporan retrospektif. Dalam melakukan pengubahan akuntansi dengan menggunakan pendekatan retrospektif, maka yang harus kita lakukan adalah 1. Menyesuaikan atau mencetak ulang statement-statement keuangan per periodik yang disajikan sebelumnya. Cara yang kedua adalah menyesuaikan jumlah aset dan kewajiban pada awal tahun pertama penyajian. Dalam pelaporan retrospektif, terdapat 2 metode, yaitu metode kontrak panjang dan metode sediaan. Baik, selanjutnya adalah pelaporan retrospektif untuk kontrak jangka panjang. PT ANI melaporkan laba yang diperoleh dari kontrak panjang dengan menggunakan metode pemulihan kos. Pada 2015, mengubah menjadi metode presentasi penyelesaian. Tarif pajaknya adalah 40%. Berikut ini ilustrasi yang menunjukkan porsi-porsi dari 3 statement laba untuk 2013 sampai 2015. Untuk metode pemulihan kos, laba sebelum pajak 2013 diketahui 400.000, untuk 2014 sebesar 160.000, untuk 2015 sebesar 190.000.
Untuk pajak penghasilan 2013 sebesar 160.000, untuk 2014 sebesar 64.000, untuk 2015 sebesar 76.000. Laba bersih pada 2013 sebesar 240.000, diperoleh dari 400.000 dikurang 160.000. Untuk 2014 sebesar 96.000, diperoleh dari 160.000 dikurang 64.000. Untuk 2015 laba bersih sebesar 114.000, diperoleh dari 190.000 dikurang 76.000. Sedangkan untuk metode presentase penyelesaian, laba sebelum pajak 2013 sebesar 600.000, sedangkan 2014 sebesar 180.000, sedangkan untuk 2015 sebesar 200.000. Pajak penghasilan untuk 2013 sebesar 240.000, untuk 2014 sebesar 72.000, untuk 2015 sebesar 80.000. Laba bersih untuk 2013 sebesar 360.000, diperoleh dari 600.000 dikurang 240.000. Untuk laba bersih 2014 sebesar 108.000, diperoleh dari 180.000 dikurang 72.000. Untuk laba bersih 2015 sebesar 120.000, diperoleh dari 200.000 dikurang 80.000. Untuk mencatat perubahan dari metode pemulihan kos ke metode presentase penyelesaian, maka dilakukan analisis seperti terlihat pada ilustrasi 11.2. Diketahui sebelum 2014, laba sebelum pajak pada tahun sebelum 2014 dengan menggunakan metode penyelesaian sebesar 600.000, untuk pemulihan kos 400.000. Perbedaannya yaitu 200.000 diperoleh dari 600.000 dikurang 400.000. Dampak pajaknya sebesar 80.000 diperoleh dari 40% dikali 200.000. Dampak setelah pajak sebesar 120.000 diperoleh dari 80.000, diperoleh dari 200.000 dikurang 80.000. Untuk tahun 2014, laba sebelum pajak menggunakan persentase penyelesaian sebesar 180.000. Untuk laba sebelum pajak dengan menggunakan pemulihan kos sebesar 160.000, perbedaannya sama dengan 20.000, diperoleh dari 180.000 dikurang 160.000. Dampak pajaknya sebesar 8.000, diperoleh dari 40% dikali 20.000. Untuk dampak setelah pajaknya, yaitu perbedaannya 20.000 dikurangi dampak pajaknya 8.000. Untuk total awal 2015 laba sebelum pajak untuk metode presentase penyelesaian yaitu 780.000. Untuk pemulihan kosnya yaitu 560.000, perbedaannya 220.000 diperoleh dari 780.000 dikurang 560.000. Untuk perbedaannya yaitu 220.000 diperoleh dari 780.000 dikurang 560.000. Dampak pajaknya yaitu 88.000 diperoleh dari 40% dikali 220.000. Dampak setelah pajak yaitu 132.000 diperoleh dari 220.000 dikurang 88.000. Untuk total 2015 laba sebelum pajak yaitu 200.000. Terus pemulihan kosnya 190.000, perbedaannya 10.000 dari 200.000 dikurang 190.000. Dampak pajaknya yaitu 4.000 dari 40% dikali 10.000. Dampak setelah pajak yaitu 6.000, diperoleh dari 10.000 dikurang 4.000. Konstruksi ayat jurnal untuk mencatat perubahan awal pada 2015 yaitu konstruksi dalam proses 220.000 pada utang pajak tangguhan, 88.000 itu dari dampak pajak yang total awal 2015, terus laba ditahan itu 132 dari dampak laba setelah pajak pada total awal 2015. Oke, selanjutnya adalah pelaporan retrospektif dengan menggunakan metode sediaan. Lancer Company memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2013. Pemegang menginvestasikan 100.000 dalam saham biasa. Semua penjualan, pembelian, dan biaya operasi periode 2013 sampai 2015 merupakan transaksi tunai. Diketahui penjualan pada tahun 2013 sebesar 300.000 US dollar, 2014 sebesar 300.000 US dollar, 2015 sebesar 300.000 US dollar. Pembelian pada tahun 2013 sebesar 90.000, pada tahun 2014 110.000, pada tahun 2015 sebesar 125.000. Biaya operasi pada tahun 2013 sebesar 100.000, biaya operasi pada tahun 2014 sebesar 100.000, dan pada tahun 2015 sebesar 100.000. Arus kas operasi pada tahun 2013 sebesar 130, diperoleh dari penjualan 300.000 dikurangi pembelian 90.000 dikurangi biaya operasi 100.000. Terus arus kas operasi 2014 diperoleh 90.000,
itu diperoleh dari penjualan 300.000 dikurangi pembelian 110.000 dikurangi biaya operasi 100.000. Selanjutnya arus kas operasi pada tahun 2015 sebesar 75.000 diperoleh dari penjualan 300.000 dikurangi pembelian 125.000 biaya operasi terus dikurang biaya operasi 100.000. Terus PT Lancer Company melakukan perbandingan penggunaan metode cost rata dengan metode FIFO. Pada tanggal 1 Januari 2013 cost ratanya sebesar 0 US dollar. Terus FIFO-nya sebesar 0 US dollar. Perbedaannya itu 0 kurangi 0 berarti 0. Pada tanggal 31 Desember 2013 cost ratanya itu sebesar 100.000. Terus terus 31 Desember itu FIFO-nya 1.200. Perbedaannya itu selisihnya itu 2.000. 1.200 kurangi 1.000. Pada tanggal 31 Januari 2014 cost ratanya sebesar 20.000. Terus FIFO-nya 25.000. Maka selisihnya 25.000 kurangi 2.000 sama dengan 5.000. Pada tanggal 31 Desember 2015 cost ratanya sebesar 32.000. FIFO-nya sebesar 39.000. Maka selisihnya 39.000 kurangi 32 sama dengan 7.000. Tahun 2013 cost ratanya 80.000. Terus FIFO-nya sebesar 78.000. Perbedaannya yaitu 2.000 US dollar. Pada tahun 2014 cost ratanya sebesar 100.000. FIFO-nya sebesar 97.000. Perbedaannya yaitu 100.000 kurangi 97.000 sama dengan 3.000. Pada tahun 2015 cost ratanya 113.000 dan FIFO-nya 111.000. Itu berarti diperoleh perbedaan sebesar 2.000. Berdasarkan ilustrasi 11.3 maka disusun statement penghasilan laba rugi, statement laba ditahan, statement posisi keuangan, dan statement arus kas seperti ilustrasi berikut ini. Penjualan pada tahun 2013 diketahui sebesar 300.000 US dollar, itu sudah diketahui pada ilustrasi titik 3. Terus 2014 itu juga 300.000, sudah diketahui di ilustrasi 11.3. Terus 2015 sebesar 300.000 US dollar. Kos barang terjual pada tahun 2013 sebesar 80.000. Itu sudah diketahui di tahun 2013 pada 11.3 ilustrasinya pada kos rata. Pada tahun 2014 sebesar 100.000. 2015 sebesar 113.000. Biaya operasinya sudah diketahui sebesar 100.000 pada tahun 2013, sedangkan 2014 sebesar 100.000. Terus biaya operasi pada tahun 2015 sebesar 100.000. Laba bersihnya pada tahun 2013 sebesar 120.000, diperoleh dari penjualan sebesar 300.000 US dollar dikurangi kos barang terjual sebesar 80.000, terus biaya operasi sebesar 100.000. Sedangkan 2014 laba bersih sebesar 100.000, itu diperoleh dari 300.000 dikurangi 100.000 dikurangi 100.000. Sedangkan pada tahun 2015 laba bersihnya itu 87.000, diperoleh dari 300.000 dikurangi 113.000 dikurangi 100.000. Selanjutnya kita menghitung statement laba ditahan. Laba ditahan pada tahun 2013 sebesar 0. Kenapa 0? Karena kita pada statement laba ditahan itu menghitung periode tahun sebelum-sebelumnya. Nah, sedangkan di ilustrasi 11.3 itu tahun terakhir merupakan 2013. Terus sedangkan tahun 2014 itu sebesar 120.000. Karena pada tahun 2014 itu kan ada tahun 2013, makanya kita menggunakan tahun periode sebelumnya. Makanya sebesar 120.000. Nah, pada tahun 2015 itu sebesar 220.000. Itu diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 kan 120.000 laba bersihnya, terus 2014 kan 100.000, maka dijumlah hasilnya 220.000. Kemudian kita menambahkan laba bersih pada tahun 2013 sebesar 120.000, terus laba bersih pada tahun 2014 sebesar 100.000, terus laba bersih pada tahun 2015 sebesar 87.000. Laba ditahan di akhir, kita harus menghitung laba ditahan awal dikurangi laba bersih. Pada tahun 2013 laba ditahan akhir sebesar 120.000, diperoleh dari laba ditahan ditambah laba bersih. Pada tahun 2014 laba ditahan akhir itu sebesar 220.000.
itu diperoleh dari laba ditahan awal sebesar 120.000 ditambah laba bersih sebesar 100.000. Terus laba ditahan akhir sebesar 307. Itu diperoleh dari laba ditahan awal 220.000 ditambah laba bersih 87.000, ketemu 337.000. Selanjutnya kita menghitung statement, masih menghitung statement laba yang ditahan. Untuk sediaan kos rata sudah diketahui pada ilustrasi 11.3 sebesar 1.000, pada tahun 2014 sebesar 2.000, pada tahun 2015 sebesar 32.000. Terus kita akan memasukkan kas-kas sebesar 21.000 itu diperumpamakan. Terus 2014 itu sebesar 30.000. 2015 itu sebesar 375.000. Total asetnya sediaan ditambah kas ketemu total aset. Terus 2014 sebesar 320.000 diperoleh dari sediaan sebesar 20.000 ditambah kas sebesar 300 ketemu 320. Terus 2015 ketemu total aset 407.000 diperoleh dari sediaan kos sebesar 32.000 ditambah kas sebesar 375.000. Terus kita menghitung total ekuitas. Pertama kita masukkan modal saham yaitu sebesar 100.000 sudah diketahui di ilustrasi 11.3. Terus 2014 juga sudah tertera di 11.3 sebesar 100.000. 2015 sebesar 100.000. Laba yang ditahan itu sebesar 120.000 pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 itu sebesar 220.000. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar 307. Total ekuitas sebesar 220.000 itu diperoleh dari modal saham ditambah laba ditahan. Terus pada tahun 2014 sebesar 320.000 itu diperoleh dari modal saham sebesar 100.000 ditambah 220.000. Total ekuitas pada tahun 2015 sebesar 407 itu diperoleh dari modal saham 100.000 ditambah 307.000. Selanjutnya kita menghitung statement arus kas. Arus kas pada penjualan itu sebesar 300.000 US dollar sudah diketahui di ilustrasi. Terus 2014 juga 300.000, 2015 juga 300.000. Pembelian sebesar 90.000 itu sudah diketahui di ilustrasi 11.3 ya. Terus 2014 juga ya 11.000. Terus 2015 sebesar 125.000. Arus kas investasi itu diperoleh dari pembelian ditambah biaya operasi. Terus arus kas investasi pada tahun 2015 itu sebesar 90.000. Biaya operasinya arus kas investasi itu berasal dari 2014 sebesar 90.000 berasal dari penjualan dikurangi pembelian dikurangi biaya operasi. Terus pada tahun 2015 arus kas investasi sebesar 75.000 diperoleh dari penjualan sebesar 300.000 US dollar dikurangi pembelian sebesar 125.000 terus dikurangi biaya operasi sebesar 100.000. Terus penerbitan saham pada tahun 2013 sebesar 100.000, 2014 sebesar 0, 2015 sebesar 0. Kenapa 0? Karena pada tahun 2014 dan 2015 perusahaan tidak menerbitkan saham. Perusahaan hanya menerbitkan saham pada tahun 2013 sebesar 100.000. Kenaikan bersih itu didapat dari penurunan hasil dari penjualan dikurangi pembelian dikurangi biaya operasi itu diturunkan sebesar 90.000. Terus 75.000 juga ya penjualan, hasil dari penjualan dikurangi pembelian dikurangi biaya operasi. Terus kita memasukkan kas awal tahun. Kas awal tahun itu sebesar
sebesar pada tahun 2013 sebesar 0. Kenapa 0? Karena pada kas awal tahun 2013 itu kas awal tahun kenapa 0? Karena kita menyusun statement arus kas itu harus menyesuaikan periode sebelumnya. Kan pada tahun 2013 itu periode yang awal, sebelumnya 2013 tidak ada, maka kita memasukkannya 0. Terus 2014 sebesar 210.000 itu didapat dari kas 2013. Itu kan karena sebelum 2014 kan ada 2013, makanya kita ketemu 210.000. Terus 2015 sebesar 300.000. Kenapa 300.000? Kan selama 2015 itu tahun sebelumnya kan ada 2014, makanya 300.000. Terus kas di akhir tahun itu berasal dari kenaikan kas bersih ditambah kas awal tahun 2013, yaitu sebesar 210.000 diperoleh dari 210.000 ditambah 0. Terus kas akhir tahun 2014 sebesar 300.000 diperoleh dari kenaikan kas bersih ditambah kas awal tahun, ketemu 300.000. Terus pada tahun 2015 sebesar 375.000 diperoleh dari kenaikan kas bersih sebesar 75.000 ditambah kas awal tahun sebesar 300.000. Selanjutnya, ilustrasi 11.5, statement keuangan dan metode FIFO dalam penilaian persediaan. Statement laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Penjualan pada tahun 2013 sebesar 300.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 300.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 300.000 US dollar bisa dilihat dari ilustrasi 11.3. Kos barang terjual pada tahun 2013 sebesar 78.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 97.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 111.000 US dollar. Itu juga bisa dilihat dari ilustrasi 11.3. Biaya operasi pada tahun 2013 sebesar 100.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 100.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 100.000 US dollar. Dilihat dari 11.3. Laba bersihnya pada tahun 2013 sebesar 122.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 103.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 89.000 US dollar. Didapatkan dari penjualan dikurangi kos barang terjual dan dikurangi biaya operasi. Selanjutnya, statement laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Laba ditahan awal pada tahun 2013 sebesar 0 US dollar, pada tahun 2014 122.000 US dollar. Didapatkan dari pada tahun sebelumnya itu 2013. Dan pada tahun 2015 sebesar 225.000 US dollar didapatkan dari laba bersih pada saat tahun 2013 ditambah laba bersih dari tahun 2014. Kemudian laba bersih pada tahun 2013 sebesar 122.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 103.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 89.000 US dollar. Bisa dilihat di statement laba rugi. Kemudian laba ditahan akhir pada tahun 2013 sebesar 122.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 225.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 314.000 US dollar. Didapatkan dari laba ditahan awal ditambah laba bersih. Selanjutnya, statement posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Sediaan pada 2013 sebesar 12.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 25.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 39.000 US dollar. Bisa dilihat di ilustrasi 11.3. Kasnya pada tahun 2013 sebesar 210.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 300.000 US dollar, dan pada tahun 2015 sebesar 375.000 US dollar. Total asetnya pada tahun 2013 sebesar 222.000 US dollar, pada tahun 2014 sebesar 325.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 414.000 US dollar. Didapatkan dari sediaan ditambah kas. Kemudian modal saham sebesar 100.000 US dollar pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 100.000 US dollar, pada tahun 2015 sebesar 100.000 US dollar. Kemudian laba ditahan
pada tahun 2013 sebesar 122.000 US dollar. Pada tahun 2014 sebesar 225.000 US dollar. Pada tahun 2015 sebesar 314.000 US dollar. Total ekuitasnya pada tahun 2013 222.000 US dollar. Pada tahun 2014 sebesar 325.000 US dollar. Dan pada tahun 2015 sebesar 414.000 US dollar. Itu didapatkan dari modal saham ditambah laba ditahan. Untuk statement arus kas, berbeda dari laporan sebelumnya, pada laporan arus kas, baik metode kos rata atau FIFO tidak mengalami perubahan. Hal ini karena dampak pajak pada perubahan metode persediaan diabaikan. Jadi, statement arus kas pada metode kos rata dan FIFO sama, tidak ada perbedaan. Dari tabel 11.4 dan tabel 11.5 diketahui bahwa ada perbedaan mengenai besarnya sediaan, kos barang terjual, laba bersih, dan laba ditahan. Asumsikan sekarang 1 Januari 2015. Jika saat ini perusahaan bermaksud untuk mengubah metode kos rata ke FIFO, analisisnya adalah sebagai berikut. Akun kos barang terjual dan akun laba bersih untuk 2013 dan 2014 sudah ditutup, sehingga tidak perlu ayat jurnal penyesuaian. Dalam menyusun ulang statement dari posisi keuangan 2013, sediaan dinaikkan sebesar 2.000 US dollar dari 10.000 US dollar menjadi 12.000 US dollar. Dan laba yang ditahan juga dinaikkan sebesar 2.000 US dollar dari 120.000 US dollar menjadi 122.000 US dollar. Sementara dalam menyusun ulang statement penghasilan, kos barang terjual diturunkan sebesar 2.000 US dollar dari 80.000 US dollar menjadi 78.000 US dollar. Dan laba bersih dinaikkan sebesar 2.000 US dollar dari 120.000 US dollar menjadi 122.000 US dollar. Dalam menyusun ulang statement posisi keuangan 2014, sediaan dinaikkan sebesar 5.000 US dollar dari 20.000 US dollar menjadi 25.000 US dollar. Dan laba yang ditahan juga dinaikkan sebesar 5.000 US dollar dari 220.000 US dollar menjadi 225.000 US dollar. Sementara dalam menyusun ulang statement penghasilan, kos barang terjual diturunkan sebesar 3.000 US dollar dari 10.000 US dollar menjadi 97.000 US dollar. Dan laba bersih dinaikkan sebesar 3.000 US dollar dari 100.000 US dollar menjadi 103.000 US dollar. Pada awal 2015 juga harus dibuat air jurnal penyesuaian sebagai berikut. Sediaan pada lab ditahan sebesar 5.000 US dollar. Jika niat untuk mengubah metode penilaian terjadi pada akhir 2015, harus diperhatikan metode pencatatan sediaan yang digunakan. Jika perusahaan menggunakan metode periodik, karena perhitungan sediaan dan pencatatan kos barang terjual akhir 2015 baru akan dilaksanakan. Tetapi jika menggunakan metode perpetual, perusahaan harus membuat ayat jurnal penyesuaian untuk sediaan dan kos barang terjual. Selanjutnya, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan oleh pengubahan kebijakan akuntansi dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh, jika perusahaan memberikan bonus yang didasarkan pada laba bersih dan pada tahun mengubah metode penilaian sediaan dari kos rata menjadi FIFO, dengan asumsi kesediaan cenderung naik. Dampak langsungnya adalah laba bersih tahun-tahun lalu menjadi lebih besar. Sementara dampak tidak langsungnya adalah bonus yang diberikan pada tahun-tahun tersebut juga semakin besar. Jika perusahaan menyusun ulang statement penghasilan untuk tahun-tahun tersebut, perusahaan harus melakukan perubahan laba bersih, tetapi tidak perlu melaporkan tambahan bonus tersebut. Berikutnya adalah ketidakpraktisan. Penerapan retrospektif dipandang tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan dampaknya terhadap periode-periode masa lalu. Oleh karena itu, perusahaan tidak harus menerapkan pendekatan retrospektif jika 1. Perusahaan tidak dapat menentukan dampak aplikasi retrospektif pengubahan kebijakan akuntansi. 2. Aplikasi retrospektif menuntut asumsi-asumsi maksud manajemen masa lalu. 3. Aplikasi retrospektif menuntut estimasi signifikan untuk suatu periode sebelumnya. Kemudian, perubahan estimasi akuntansi. Dalam menyusun statement keuangan, perusahaan harus mengestimasi dampak dari kondisi-kondisi masa mendatang. Beberapa di antaranya adalah 1. Piutang tidak tertagih. 2. Keusangan sediaan.
3. Umur kegiatan aset tetap dan nilai residunya. 4. Periode-periode yang memperoleh benefit dari kas tangguhan. 5. Utang untuk waranti, kos, dan pajak penghasilan. 6. Cadangan mineral yang recoverable. 7. Perubahan estimasi depresiasi. 8. Nilai wajar aset keuangan atau utang keuangan. Kemudian pelaporan prospektif. Menurut IASB, perubahan estimasi harus dilakukan secara prospektif karena pelaporan prospektif mengandung arti bahwa tidak mengusik statement laba periode sebelumnya, melainkan memberlakukan estimasi baru tersebut untuk periode sekarang dan masa mendatang. Kemudian lanjut kesalahan akuntansi. Contoh kesalahan dan langkah koreksi. Berikut adalah contoh kesalahan akuntansi. Yang pertama, perubahan dan prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, kesalahan matematis yang disebabkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. 3. Perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi tersebut tidak dibuat dengan jujur. 4. Kelalaian seperti kegagalan untuk mengaktualkan atau menangguhkan biaya atau pendapatan tertentu pada akhir periode. 5. Penggunaan fakta yang tidak benar seperti kegagalan untuk menangguhkan nilai residu dan dalam menghitung depresiasi dengan metode garis lurus. 6. Klasifikasi biaya yang tidak dapat apakah sebagai biaya yang dilaporkan di laporan laba rugi atau sebagai kas yang dilaporkan di neraca. Untuk langkah dalam mengoreksi kesalahan akuntansi adalah 1. Dibuat sebuah ayat jurnal untuk mengoreksi setiap saldo akun yang salah dan diakibatkan kesalahan akuntansi tersebut. 2. Statement keuangan tahun-tahun sebelumnya yang salah akibat kesalahan akuntansi tersebut disusun secara retrospektif sehingga menggambarkan koreksi yang dilakukan. 3. Jika saldo akun laba ditahan juga salah, koreksi laporan sebagai penyesuaian periode sebelumnya untuk saldo awal dapat dalam statement perubahan ekuitas. 4. Catatan disclosure harus menggambarkan sifat kesalahan akuntansi dan dampaknya terhadap setiap item lini yang terpengaruh dan dilakukan penyalinan ulang laba per lembar saham. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kesalahan terjadi dan ditemukan pada periode yang sama. Jika kesalahan akuntansi terjadi dan ditemukan pada tahun yang sama, yaitu tahun sekarang, ayat jurnal yang salah harus dihapus dengan membuat ayat jurnal kebalikannya. Dan kemudian dibuat jurnal yang benar. Ilustrasi 11.6. Pada 1 Januari 2015, PT ANA melakukan pengeluaran sebesar 4.000 untuk membeli komputer dicatat sebagai biaya pemeliharaan. Jurnalnya yaitu biaya pemeliharaan pada kas sebesar 4.000 karena dia melakukan pengeluaran untuk komputer sehingga mengeluarkan dana, sehingga kas dicatat di kredit. Jika kesalahan tersebut ditemukan 30 Desember 2015, ayat-ayat jurnal yang harus dibuat adalah: pertama, ayat jurnal untuk menghapus ayat jurnal yang salah atau ayat jurnal kebalikan. Jurnalnya yaitu kas pada biaya pemeliharaan sebesar 4.000. Ayat jurnal yang benar yaitu peralatan pada kas sebesar 4.000 karena dia melakukan pengeluaran sebesar 4.000 untuk pencatatan komputer. Kedua, ayat jurnal tersebut dapat digabung menjadi peralatan pada biaya pemeliharaan sebesar 4.000. 11.3.3 Kesalahan mempengaruhi statement tahun lalu, tidak mempengaruhi laba bersih. Maksudnya yaitu transaksi yang dicatat pada akun-akun temporer atau akun yang biaya dan penghasilan, melainkan dicatat dalam akun-akun nominal atau akun-akun aset, hutang, dan ekuitas. Sebagai contoh yaitu pada PT ANI pada 6 Januari 2016 diketahui bahwa pada 21 Desember 2015 terjadi kesalahan di mana hutang wesel sebesar 5.000 dicatat pada jurnal yaitu sediaan pada utang usaha sebesar 5.000. Ayat jurnal yang seharusnya yaitu sediaan pada utang wesel sebesar 5.000 karena dia melakukan pembayaran utang wesel bukan utang usaha sehingga utang wesel dicatat di sebelah kredit sebesar 5.000. Ayat jurnal koreksi yang dibuat 6 Januari 2016 adalah utang usaha sebesar 5.000 yang seharusnya dicatat yaitu utang weselnya sebesar Rp5.000. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pengaruhi laba bersih tahun lalu, yaitu kesalahan yang mempengaruhi laba bersih mengakibatkan kesalahan statement penghasilan dan juga kesalahan statement posisi keuangan dan kadang-kadang juga kesalahan statement arus kas. Sebagai contoh yaitu pada tanggal 28 Desember 2015 PT ABAM peroleh mesin dengan kos perolehan Rp6.000 yang ditafsirkan dapat dipergunakan selama 5 tahun dan tidak mempunyai nilai residu.
Transaksi ini salah dicatat dengan mendebit biaya pemeliharaan, yaitu biaya pemeliharaan pada kas sebesar Rp60.000. Sedangkan ayat yang harus dicatat yaitu mesin pada kas sebesar Rp60.000 karena PT Aba membeli mesin dengan sebesar Rp60.000 sehingga dia melakukan pembelian dengan mengeluarkan dana karena pembelian secara tunai sehingga kas di kredit sebesar Rp60.000. Kesalahan ini baru diketahui 6 Januari 2016. Jika belum tutup buku, ayat jurnal yang dikoreksi adalah mesin pada biaya pemeliharaan sebesar Rp60.000. Tetapi, seperti diketahui pada 31 Desember 2015, akun biaya pemeliharaan sudah ditutup ke akun ikhtisar laba rugi dan selanjutnya ke akun laba ditahan. Sehingga ayat jurnal yang dibuat yaitu mesin pada laba ditahan sebesar Rp60.000 karena sudah ditutup ke akun laba ditahan sehingga laba ditahannya dicatat di sebelah kredit sebesar Rp60.000. Yang selanjutnya itu pada 28 Desember 2015, PT Aba memperoleh mesin dengan kos perolehan sebesar Rp60.000 yang ditafsir akan dapat dipergunakan selama 5 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Transaksi ini salah dicatat dengan mendebit biaya pemeliharaan, yaitu biaya pemeliharaan pada kas sebesar Rp60.000. Sedangkan ayat jurnal yang harus dibuat yaitu mesin pada kas sebesar Rp60.000 karena ia melakukan pembelian secara tunai sehingga mengeluarkan dana sebesar Rp60.000 sehingga kas di kredit sebesar Rp60.000 dan mesin di debit sebesar Rp60.000. Kesalahan ini baru diketahui 6 Juni 2017. Analisisnya adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2016, seharusnya dibuat ayat jurnal depresiasi, yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar Rp12.000. Tetapi, ayat jurnal ini dibuat, dengan demikian dilihat tahun 2017, ada 2 kesalahan yang menyangkut akun laba ditahan, yaitu mencatat pembelian mesin dengan mendebit biaya pemeliharaan lebih dari Rp60.000 dan tidak membuat ayat jurnal depresiasi pada 31 Desember 2016 kurang dari Rp12.000. Kesalahan lain yaitu tidak mencatat mesin yang pada tanggal 31 Desember 2016 nilai bukunya sebesar Rp60.000. Kos mesinnya dikurangi Rp12.000 akumulasi depresiasi. Dengan demikian, ayat jurnal yang harus dicatat yaitu mesin di debit sebesar Rp60.000 pada akumulasi depresiasi Rp12.000 dan laba ditahan sebesar Rp48.000. Jika kesalahan tersebut baru diketahui pada tahun 2018, ayat jurnal koreksinya adalah mesin di debit sebesar Rp60.000 pada akumulasi depresiasi sebesar Rp24.000 dan laba ditahan sebesar Rp36.000. Selanjutnya yaitu analisis kesalahan akuntansi. Ada 3 pertanyaan yang muncul dalam analisis kesalahan yaitu mengenai pertama, jenis kesalahan yang terjadi. Kedua, ayat jurnal yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan. Ketiga, pertanyaan ulang laporan keuangan setelah ditemukannya kesalahan. Kesalahan di neraca. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian aktiva, utang, atau ekuitas. Contohnya, klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai utang wesel, dan klasifikasi aset pabrik sebagai sediaan. Selanjutnya yaitu kesalahan di laporan laba rugi. Kesalahan ini mempengaruhi penyajian pendapatan dan biaya. Kesalahan yang melibatkan klasifikasi atas pendapatan atau biaya, seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai biaya piutang laba rugi, dan biaya depresiasi sebagai biaya bunga. Kesalahan yang berpengaruh terhadap neraca dan laporan laba rugi, yaitu jenis kesalahan yang lain adalah kesalahan yang melibatkan neraca maupun laporan laba rugi. Contohnya, pemegang pembukuan lupa mengakrualkan upah pada akhir periode. Dampaknya, biaya dinyatakan terlalu rendah, utang dinyatakan terlalu rendah, dan laba bersih periode tersebut terlalu tinggi. Ada 2 jenis kesalahan termasuk dalam kategori ini yang akan dibahas berikut ini, yaitu kesalahan yang saling menyeimbangkan dan kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan. Kesalahan yang saling menyeimbangkan itu kesalahan yang akan ditoleransi dalam periode berikutnya, sedangkan kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan yaitu kesalahan yang tidak ditoleransi pada periode akuntansi berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.